Elshinta News and Talk. Pendengar, kualitas makanan bergizi gratis atau MBG yang disalurkan kepada masyarakat akan dijaga melalui aturan ketat yang segera berlaku. Dalam peraturan Presiden atau Perpres tata kelola MBG yang akan diterbitkan, disebutkan bahwa dapur penyedia MBG harus memasak menggunakan air galon dan memulai proses memasak setelah lewat tengah malam. Meskipun Perpres tersebut belum resmi diterbitkan, sejumlah ketentuan teknis terkait dengan pelaksanaannya sudah dibahas oleh lembaga terkait. Lalu, apakah aturan-aturan seperti ini dapat mengatasi masalah kualitas makanan yang sering menjadi keluhan masyarakat? Dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam standar MBG ke depan? Kami akan bahasnya bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi PRIN, Mas Dalina Pare. Elshinta News and Talk. Bagaimana komentar Anda pendengar? Kami juga nantikan di 0215869000. Selamat siang Ibu Lina. Siang Mas Ari. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, Bu Lina, terkait dengan urgensi atau kebutuhan mendesak akan adanya peraturan Presiden terkait dengan tata kelola MBG, khususnya terkait dengan konteks pengalaman penyaluran makanan yang sebelumnya mungkin sudah pernah kita lakukan. Nah, bagaimana Anda melihatnya nih, Bu? Iya, saya kira dengan melihat beberapa persoalan yang terjadi beberapa bulan yang lalu, memang dibutuhkan perbaikan ya secara mendasar terkait dengan SPPG yang ada. Tapi saya lihat sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya bahwa sertifikat layak hygiene sanitasi itu atau SLHS itu saat ini sudah menjadi syarat mutlak begitu ya. Jadi itu sudah menjadi salah satu standar untuk dapur-dapur yang menyelenggarakan MBG untuk memenuhi syarat layak hygiene sanitasi. Kemudian juga ada wacana terkait dengan kualitas air dan juga pengelolaan limbahnya. Itu sebenarnya masuk di SLHS juga. Mereka juga akan melihat kualitas air minumnya dan pengelolaan limbah. Kalau tadi rencana Perpres air minumnya itu merupakan air minum kemasan begitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi, tetapi sebenarnya kalau dia sudah layak hygiene dan kemudian makanannya dimasak itu juga sudah cukup baik. Lalu terkait dengan waktu, jadi memang sejak makanan itu siap untuk disajikan sampai dengan dimakan mestinya tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi kalau memasaknya terlalu cepat, kemudian baru akan dimakan siang, maka itu bisa meningkatkan risiko untuk berkembangnya mikroorganisme yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Kemudian yang terpenting lagi menurut saya harus ditambahkan adalah bagaimana anak-anak sekolah juga bisa dilibatkan di dalam mengenali apakah makanan itu baik atau tidak baik. Atau makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau masih layak. Jadi itu hal yang sederhana sebenarnya. Kita menyebutnya organoleptik ya. Organoleptik itu artinya makanan itu tidak berbau gitu ya. Kemudian juga rasanya tidak menjadi asam. Kecuali kalau memang yogurt itu yogurt memang asam ya. Tapi makanan-makanan yang normal seperti sayur misalnya, kemudian dia tidak bau dan tidak basi ya. Rasanya tidak berubah. Itu juga harus diajarkan dengan anak-anak supaya mereka tahu kalau makanannya sudah tidak baik saya jangan makan gitu. Tapi kalau makanannya masih bagus, segar itu mereka bisa makan. Itu juga merupakan salah satu solusi sekaligus mendidik anak-anak kita ke depan agar mereka memiliki pengetahuan untuk memilah dan memilah makanan yang baik dan tidak baik, kemudian juga bisa memilih makanan mereka yang sehat untuk tubuh mereka. Baik. Ini sebagai bentuk perbaikan dari tata kelola yang mungkin sebelumnya juga belum cukup maksimal terkait dengan menjaga kebersihan hingga timbul banyak masalah. Kalau kita bahas terkait dengan makanan ini kan kita lihat juga banyak ya
beberapa layanan catering yang mungkin juga sehari-hari juga mengerjakan pekerjaan yang sama, bahkan juga dinikmati oleh tamu undangan dan sebagainya. Nah, ini yang sebelumnya mungkin boleh disampaikan juga, Bu Lina. Apakah juga terkait dengan proses memasak dari dapur-dapur ini juga sebelumnya? Apakah mungkin asal-asalan saja atau standarnya juga belum ada hingga akhirnya baru sekarang timbul aturan seperti ini? Iya, kalau makanan-makanan yang memproduksi makanan dalam jumlah banyak atau catering gitu ya, mereka itu memiliki standar. Jadi perizinan untuk menjadi berusaha di bidang catering maupun rumah makan itu mereka juga harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Jadi itu merupakan standar awal. Kemudian dalam proses selanjutnya mereka dilakukan monitor. Biasanya di Dinas Kesehatan di mana catering itu berada, mereka rutin melakukan monitoring apakah proses yang dilaksanakan itu masih sesuai dengan standar. Tidak harus tiap hari juga ya, tetapi mereka secara berkala dan kadang-kadang ada sidaknya juga untuk melihat apakah pengelolaan makanan itu dikelola dengan baik. Jadi terkait dengan makanan ini memang banyak yang terlibat. Salah satunya juga food handler namanya ya. Food handler itu yang menyentuh makanan. Nah, di banyak negara food handler itu juga setahun sekali itu dilakukan cek kesehatan ya. Jadi mereka-mereka yang tifus, kemudian hepatitis, nah itu mereka harus sembuh dulu dari penyakitnya baru kemudian bisa terlibat kembali dalam pengelolaan makanan. Karena kalau tidak nanti penyakit mereka bisa tertular lewat makanan yang disajikan. Nah, food handlernya sendiri juga dilakukan pengecekan kesehatan. Kemudian untuk anak sekolah ini saya lupa satu hal, hygiene sanitasi anak sekolahnya juga penting. Karena sebelum makan kan mereka harus cuci tangan ya. Nah, ini yang jadi persoalan, apakah fasilitas cuci tangan di sekolah itu sudah memadai supaya mereka itu menyentuh makanan, jangan menyentuh makanan sebelum mereka membersihkan tangannya gitu, karena tangan yang tidak bersih juga bisa membawa penyakit untuk dirinya. Oke, artinya juga prosedur yang selama ini dijalankan oleh para pengusaha catering dan sebagainya bisa dimaksimalkan juga dengan tata kelola MBG ini, terutama di dapur-dapur yang ada mungkin, Bu? Ya, jadi yang terpenting adalah sertifikat layak hygiene sanitasi itu menjadi persyaratan yang mutlak, bukan lagi syarat administratif ya. Karena yang lalu kan baru sedikit itu yang sudah memiliki sertifikat tersebut gitu. Nah, hanya saja sekarang ini kan Kementerian Kesehatan akan mempercepat ya. Mempercepat boleh, tapi kualitas tentu tidak boleh turun gitu. Karena kadang-kadang kalau mau cepet-cepetan kualitasnya juga bisa bisa berkurang gitu. Dari sisi kuantitas mungkin terlihat bagus, tapi sisi kualitas juga harus lebih diutamakan, Bu ya. Nah, terkait dengan filosofi atau dasar ilmiah, tadi sempat disinggung berhubungan dengan air galon, kemudian waktu memasak yang tidak lebih dari 4 jam. Apakah juga aturan ini dampaknya juga cukup baik untuk keamanan, terutama dari air galon ya? Ini juga jadi sumber utama, takutnya nanti kita harus pakai air galon, dan kalau kita menggunakan air galon ya harus membeli, dan kita hitung-hitung mungkin juga akan membebani mungkin dari sisi administrasinya mungkin, Ibu. Iya, jadi air itu sebenarnya kalau di beberapa wilayah yang air tanahnya masih bagus atau air PDAM ya, air kerannya itu bagus, itu sebenarnya juga bisa menjadi solusi karena air galon mungkin bisa menambah kos untuk pembiayaan begitu ya, tapi untuk wilayah-wilayah perkotaan yang kualitas airnya tidak begitu baik, maka air galon bisa menjadi solusi. Air galon itu bukanlah solusi utama. Yang terpenting adalah air yang dikonsumsi itu merupakan air bersih. Memang air keran kita belum menjadi air minum ya. Masih air bersih, tetapi kalau dia dikelola dengan baik, dimasak gitu kemudian dengan sampai mendidih, dan kalau masak sayur dengan air tersebut, saya kira masih cukup baik karena PDAM sendiri juga memiliki standar kan ya, bahwa air yang disalurkan itu standar kimianya, pH-nya itu juga mereka ukur secara rutin.
Oke, baik. Nah, kita ke pendengar Bu Lina. Bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia? Ada Pak Irwan Syah di Bekasi. Silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Mas Berry ya. Waalaikumsalam. Dengan Ari Pak di studio Pak Irwan. Oh ya, Silakan. Mas Ari dan Bu Lina ya. Ya, silakan. Ya. Ya, saya cukup mendengarlah apa tadi ulasan Bu Lina. Cuma yang begini Bu, ini kan aturan yang disebut pemerintah itu kan sudah bagus ya. Tapi kan kita tahu di Indonesia itu paling banyak aturannya dan paling banyak melanggarnya. Siapa yang melanggar? Ya kadang-kadang dimulai dari aparat pemerintah juga yang melanggar. Artinya apa? Tidak ada jaminan dengan aturan seperti itu dibuat seperti itu. Ya, higienitas itu akan terjamin. Jadi saya nggak yakin itu. Kenapa? Orang yang tidak biasa masak banyak itu akan kewalahan. Makanya terjadilah keracunan. Kenapa? Karena mereka itu tidak terbiasa. Ini kan jadi kayak dapat proyek besar tapi tidak pengalaman. Karena begini, saya pun Bu, mohon maaf ini nggak bidang saya, tapi saya diminta untuk mendapatkan itu. Saya bilang nggak mungkin, itu bukan hak saya. Kalau teman-teman saya yang catering boleh lah. Cuma begini saya melihatnya Bu, sebagus-bagusnya peraturan, sehebat-hebatnya pengawasan, ya, tetapi nanti ujung-ujungnya kan ke makanan. Pertanyaannya, makanan itu dimakan nggak sama anak-anak? Lah selama ini kan hampir 50% yang dia makan, 50% dibuang. Jadi udah turunannya bagus, aturannya bagus, uangnya bagus, semua bagus, airnya bagus, dan lain-lain. Tetapi ujungnya itu nggak dimakan. Kenapa? Yang pertama, satu, mereka tidak doyan. Yang kedua, karena tidak terbiasa. Yang ketiga, itu sudah ada pesan dari rumah, jangan makan MBG lah, takut keracunan. Jadi ini yang perlu dievaluasi sama Pak Prabowo. Kenapa? Banyak makanan terbuang, kita artinya buang anggaran. Ya. Yeah. Nah, itu yang kedua, Bu, yang terakhir tadi, mungkin ini masalah air galon. Ini air galon ini keputusan politis. Kenapa? Siapa yang punya pemilik galon? Tentu konglomerat juga. Ya, Ibu bilang tadi di daerah tertentu. Ya, tapi kan konsumsi kita tuh rata-rata kan orang kota yang pakai galon. Nah, ini ada kepentingan-kepentingan lain di balik itu. Kenapa diarahkan? Kenapa misalnya Pak Prabowo misalnya air dimasak, air yang ini dan seterusnya. Jadi kalau namanya air galon, pasti asumsinya ke galon. Galon saya baru merek-merek tertentu. Jadi saya rasa ini ada kepentingan lain untuk mencari keuntungan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, pendengar kami Pak Irwan Syah, Bu Lina. Masih ada rasa pesimis ya, kita anggap wajar karena ada rasa ketakutan dari masyarakat terkait dengan jaminan kesehatan yang mungkin nanti bisa berimbas fatal bagi anak-anak kita, terutama dari MBG, meskipun juga tata kelola sudah cukup baik. Nah, bagaimana nih Bu? Pengawasan mungkin ditingkatkan tapi masih banyak yang melanggar. Begitupun juga ada celah air galon. Ini sensitif ya, karena tadi saya bilang di awal, takutnya timbul seperti ada biaya baru yang harus dikeluarkan untuk beli air galon dan proyek-proyek lagi. Bagaimana Bu Lina? Ya, jadi secara politik dan ekonomi hampir semua kebijakan kita melibatkan faktor politik dan ekonomi. Menurut saya tidak ada satupun kebijakan yang tidak melibatkan faktor ekonomi dan politik, begitu ya. Terkait dengan orang yang kemudian memanfaatkan itu, kita sebutnya oknum ya, walaupun kalau jadi banyak bukan oknum lagi sebenarnya ya. Tetapi tapi saya masih berkeyakinan, masih positif thinking bahwa masih cukup banyak juga orang baik di Indonesia selama sistemnya itu bisa diberlakukan dengan baik. Apa tuh sistem yang diberlakukan dengan baik? Punishment dan reward-nya itu harus jelas. Punishment dan reward-nya itu artinya kalau kemudian terjadi penyimpangan, maka ada punishment yang harus diberikan kepada mereka. Seperti misalnya yang pertama SPPG-nya dihentikan operasionalnya. Atau yang kedua tidak dibayarkan perjanjian untuk pembayarannya itu tidak dibayarkan kalau mereka kemudian menyimpang dari peraturan atau perjanjian. Nah, kalau terkait dengan makanan yang tidak dikonsumsi oleh anak, ya jangankan satu sekolah, di rumah saja anak-anak kita dan keluarga kita punya preferensi yang
macam-macam terhadap makanan. Ada yang suka telur, ada yang tidak, ada yang suka ayam, ada yang tidak, begitu ya. Karena pendidikan di rumah juga sangat mempengaruhi anak-anak kita. Kalau itu belum menjadi kebiasaan, maka solusinya adalah membiasakan. Membiasakan itu kan artinya bukan berarti menghentikan. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah ketika kita menghentikan program ini, kemudian kita membuat mereka bisa menjadi lebih baik? Tidak juga kan? Jadi ini merupakan salah satu jalan juga bagi anak-anak untuk bisa mengenal makanan lain yang mungkin tidak ada di rumah dan membuat mereka mau makan karena temannya juga makan gitu. Nah, kalau terkait dengan orang tua yang menyarankan anaknya untuk jangan makan MBG, nanti keracunan. Saya berpandangan anak-anak usia sekolah, SD, SMP, apalagi SMP dan SMA gitu ya, itu preferensi teman itu jauh lebih mempengaruhi mereka dibandingkan keluarga. Orang tua itu kadang-kadang sering tidak didengarkan, tapi teman lebih didengarkan gitu. Jadi kita berharap ini para psikolog mungkin bisa membantu gitu ya. Bagaimana anak-anak kita mau menyukai MBG, dan tentu saja ini menjadi tantangan bagi SPPG untuk bisa menemukan atau membuat menu-menu yang anak-anak suka begitu ya. Yang sehat tapi anak-anak suka. Ya, tantangan yang harus dikerjakan oleh para petugas ini bukan hanya menjaga kualitas, namun juga makanan yang sehat terutama dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang, terutama anak-anak kita. Kita ke penelpon kembali, Bu Lina. Sudah cukup lama menunggu ya, ada Pak Bram di Bogor. Silakan Pak Bram. Ya, selamat siang Ibu Ina dan Pak Bram. Terima kasih waktunya. Jadi ada dua mungkin yang singkat bisa saya sampaikan menurut saya. Satu adalah mengenai kebersihan, kebersihan, kesehatan segala macam sudah bagus itu dijaga. Tapi ada satu hal yang terkait practicality-nya di lapangan, Bu. Nah, pastinya itu juga harus dipikirkan. Bagaimana sepraktikal mungkin supaya kepuasan anak, kan objektifnya adalah anak-anak sekolah. Kepuasan si anak ini bisa terdeliver dalam arti mungkin dari sisi kalau ada feedback atau segala macam, itu satu. Jadi secara praktikal kan mestinya semakin dekat dapur itu ke sekolah akan semakin bagus, itu satu. Kedua yang ingin saya sampaikan adalah Bu Ina tadi bilang mengenai mungkin ada oknum apa segala macam terkait politik ini. Nah, yang saya mau sampaikan adalah betul memang kita tidak bisa menafikan ada itu, tapi kenapa kok tidak ada niatan dari pemerintah atau paling tidak yang berwenang untuk menghindari, meminimalisir hal-hal seperti ini? Kan bukankah pemerintah itu harusnya memberi contoh pada orang-orang, pada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini bukan bancaan ya, ini bukan hal yang bisa dibuat manfaat buat segelintir oknum yang Ibu tadi sampaikan. Karena masyarakat akan jadi mencontoh. Nah, dengan hal begitu, mestinya kan salah satu fungsi dari pemerintah adalah pendidikan politik ke masyarakat bahwa kita tuh memusuhi hal seperti ini. Baik itu oknum banyak atau sedikit harus kita singkirkan. Nah, itu maksud saya, Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bram ya di Bogor. Bu Lina, mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan. Ya, memang sisi praktis itu sangat dibutuhkan di dalam MBG ini. Jadi pada SPPG mungkin bisa dibuat inovasi ya, dan jika ada yang kemudian bagus itu menjadi pembelajaran buat yang lain, menjadi contoh. Nah, itu yang harus di-up gitu ya. Oh, ini loh makanan yang ini anak-anak suka, sehingga tidak banyak makanan yang terbuang gitu. Itu kita harus apresiasi. Semua orang harus mengangkat itu ke permukaan untuk bisa menjadi contoh yang lain.
Oh misalnya kita tidak anti misalnya dengan makanan luar, misalnya sandwich gitu ya. Sandwich itu kan ada roti, ada itu kan praktis ya. Ada roti, ada sayur, ada daging. Walaupun nanti, wah ini kenapa ke barat-baratan gitu ya. Ada keju, tapi itu praktis untuk dimakan gitu. Nah itu kalau memang itu kemudian sudah memenuhi kualitas gizi, itu penting juga untuk di-up ya. Atau makanan Indonesia, arem-arem misalnya. Arem-arem itu kan makanan khas kita, ada nasinya, kemudian ada sayur dan ada daging di dalamnya, dibungkus dengan daun pisang. Lalu anak-anak suka misalnya begitu ya. Itu juga bisa dan itu praktis untuk dikonsumsi gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang memang harus di-up makanan-makanan yang anak-anak suka. Nah terkait dengan oknum tadi, itu tadi yang sudah saya katakan, kita harus punya keberanian untuk melaporkan hal yang menyimpang begitu ya. Oknum-oknum yang menyimpang ini ya harus dilaporkan. Kemudian terkait dengan kesempatan yang sama untuk seluruh warga negara ikut serta terlibat dalam program ini, menurut saya itu juga penting. Karena ada beberapa sekolah juga mengajukan untuk bisa menjadi SPPG. Jadi sekolah-sekolah yang sudah puluhan tahun gitu ya menyelenggarakan makan di sekolah, itu menurut saya dibuka kesempatan mereka untuk bisa menjadi SPPG juga. Tapi tentu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BGN. Misalnya yang ada dari yayasan gitu ya, perusahaannya atau yayasannya itu mudah di tracing, sehingga kalau diminta pertanggungjawaban tuh ada badan hukumnya begitu. Nah jadi mereka juga harus dikasih kesempatan untuk juga bisa menjadi SPPG gitu. Sehingga ini membuat semua warga negara asal dia mengikuti prosedur yang ada, requirement yang sudah ditentukan, itu juga punya kesempatan yang sama untuk mendirikan SPPG. Hanya saja menurut saya tiap SPPG itu jangan dibebani terlalu besar. Kemarin itu yang jadi masalah kan lebih dari 3.000 porsi yang harus disiapkan dalam jadi dimulai dulu mungkin untuk tahap awal ratusan begitu ya. Kalau kemudian berjalan dengan baik ditingkatkan porsinya sampai kemudian ribuan. Kalau sekaligus baru terbentuk tiba-tiba sudah dikasih 3.000 porsi tanpa pengalaman, tentu itu juga akan kewalahan. Baik, saya bacakan beberapa komentar yang sudah masuk juga melalui pesan WA, Bu Lina. Ada Pak Hasan ini. Kalau bisa, jangan banyak aturan melulu. Kalau hasilnya begitu melulu juga. Kami sebagai wong cilik lelah. Benahi MBG biar lebih baik. Instansi terkait jangan kebanyakan teori. Kami butuh bukti nyata. Pak Hasan di Subang. Kemudian Pak Dwi. Sebenarnya sudah ada banyak SPPG yang sangat baik dalam penyediaan MBG. Jadi kalau bisa secara tegas, SPPG yang memang kurang mampu sebaiknya dialihkan ke yang benar-benar mampu. Jangan hanya karena segelintir SPPG, program MBG yang sudah berjalan baik terkena getahnya. Terima kasih. Berikutnya juga ada komentar melalui pesan WA dari Ibu Neni, seorang nenek juga. Waktu cucu saya dapat MBG takut keracunan juga. Maka saya pesan cucu jangan dimakan ya Mbak ya. Katanya alhamdulillah nggak dimakan katanya. Berikutnya ada Pak John di Bekasi. Semua yang terlibat dengan MBG sama sekali belum pernah pengalaman dengan catering. Titik rawan sebenarnya terletak di jumlah box yang sekaligus. Kalau anak-anak makan jam 12 siang berarti makanan sudah selesai dimasak jam 9 pagi. Kemas dan delivery hampir 2 jam. Itu jika 1.000 box. Kalau 3.000 box mungkin harus dimasak mulai dari jam 5 pagi. Kemudian Pak Sutaria, kalau menurut saya wajarlah ada unsur politis dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun yang pasti, janganlah nilainya politisnya yang dikedepankan. Marilah kita dukung program MBG demi keberlangsungan masa depan anak-anak bangsa. Positif pro dan kontra nih Bu Lina, beragam. Artinya juga selaras dari pertanyaan yang disampaikan melalui via telepon tadi. Silakan Bu Lina ditanggapi.
Ya, jadi saya senang bahwa masyarakat kita bisa berkontribusi ya, menyampaikan views atau pandangannya terkait dengan setiap program pemerintah. Tidak hanya MBG saja yang harus kita soroti, program-program pemerintah yang lain juga harus kita soroti. Mengapa? Karena penganggaran dalam setiap program-program pemerintah itu tentu berasal dari kita sebagai masyarakat, dari pajak yang kita bayarkan kepada negara yang harus dikelola dengan baik. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang atau pendapat yang sudah kita komentari tadi, Mas Ari. Jadi kalau menurut saya ya benar. Jadi law enforcement kita memang harus tegas ya. Law enforcement itu kalau memang dia melanggar aturan ya, maka harus ada punishment yang jelas. Dan MBG harus kuat pada bagian itu. Walaupun memang ada yang SPPG-nya dibuat oleh politikus, dibuat oleh instansi-instansi pemerintah gitu ya, baik dari TNI atau Polri atau dari perseorangan gitu ya. Nah itu sepanjang dia mengikuti aturan, kemudian juga tidak membuat kesalahan, ya mereka harus dikasih apresiasi juga. Tapi kalau begitu mereka melanggar itu punishment-nya juga harus tegas. Nah kalau yang terkait dengan aturan, mengapa aturannya banyak? Karena waktu awal kan SPPG itu nggak terlalu banyak aturannya untuk mempermudah gitu ya, sehingga SPPG-nya bisa banyak. Karena pada saat itu targetnya mungkin kuantitas dapurnya bisa memenuhi target. Tapi makin berjalan waktu, maka kualitasnya itu harus makin ditingkatkan dengan aturan. Kalau kemarin itu sertifikat layak hygiene itu belum menjadi syarat mutlak, baru menjadi syarat administratif, maka sekarang sudah jadi syarat mutlak. Jadi tentu SPPG harus bekerja keras juga untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ada. Mengapa aturannya begitu banyak? Saat ini ya mulai ada 1-2 tapi tidak terlalu banyak juga menurut saya ya, hanya satu itu aja, SLHS itu aja, sertifikat layak hygiene. Dan kalau yang terkait dengan air galon tadi itu saya sependapat ya, jadi kalau wilayah tersebut airnya tidak bagus, memang air galon cukup baik untuk digunakan. Tapi kalau air PDAM-nya bagus, asal dimasak dengan baik, dengan suhu di atas 100 derajat atau mendidih gitu ya, itu juga bisa digunakan, tidak harus dengan air galon. Baik, Bu Lina, kita berstandarkan terkait dengan para pengusaha catering yang juga setiap harinya masak, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan kliennya, dan ini juga bisa menjadi contoh. Jika SLHS itu hanya dikhususkan untuk para dapur-dapur yang ada, apakah juga nanti bisa disesuaikan dengan sama halnya pemeriksaan yang dilakukan oleh para pengusaha catering, agar juga dari sisi standar juga sama, karena ini juga berhubungan dengan makanan, Bu Lina? Ya, SLHS itu standarnya sama untuk produksi makanan dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak gitu. Itu standarnya sama. Jadi ada standar mulai dari penyediaan makanan sampai dengan limbahnya. Di SLHS itu juga dengan pemeriksaannya, Bu ya. Jadi dengan pemeriksaan juga sama ya. Iya, termasuk juga pemeriksaannya. Jadi satu hal yang positif menurut saya ketika pemerintah sudah mau menjadikan SLHS itu sebagai syarat, bukan lagi syarat administratif ya. Itu sudah menjadi, karena setelah mendapatkan SLHS mereka juga akan dimonitor secara berkala oleh dinas-dinas kesehatan untuk hygiene dan sanitasinya. Baik, semoga saja apa yang menjadi harapan kita ini bisa terwujud ya, terutama untuk menjaga kualitas dari makanan yang nanti bisa dinikmati oleh para siswa-siswa kita, dan harapan dari Presiden juga dengan program ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa mewujudkan generasi emas di tahun selanjutnya. Terima kasih Bu Lina sudah bersama El Sinta, sangat bermanfaat sekali. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita semua ya. Iya, sehat-sehat semua ya. Baik, terima kasih Bu, salam sehat selalu. Pendengar, peneliti ahli utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Masda Lina Pane.